Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis tanggal 15 Desember 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung saja join di grup Telegram dahulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar bisa berlangganan dan jangan lupa untuk klik notifikasinya agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mungkin segitu dulu. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk MDKA, oke, untuk MDKA hari ini closing di harga 4.310 dengan persentase minus 1,6%. Ini ada apa ini? Oke, kita lihat ada beberapa headlines. Oke, untuk MDKA kita perhatikan bahwa memang dia masih ranging terlebih dahulu. Kurang lebih masih bisa bertahan juga di atas moving average-nya. Ranging di kisaran harga 4180 hingga 4460 untuk MDKA. Jadi MDKA sendiri masih ranging. Volume sementara juga masih aktif ya untuk MDKA. Volume MDKA masih aktif dan potensialnya sebenarnya itu bisa jadi closing gap ya. Closing gap di harga 4820 hingga 4960 itu bisa jadi target dari MDKA. Mengingat MDKA juga masih bisa membuat higher low ya seperti itu, masih bisa membuat higher low. Ini menjadi pertanda bahwa ada potensi sebenarnya di MDKA ini untuk lanjut bergerak up. Namun kalau kita perhatikan sementara memang secara daily time frame masih bergerak ranging. Untuk stochastic momentumnya terlihat adanya golden crossing, namun memang nggak signifikan ya, masih belum signifikan. Kalau kita cek by weekly chart, let's see di sini juga belum berani untuk breakout ya. Dan memang terlihat adanya dua kali pantulan di EMA 90, di mana itu juga menjadi pertanyaan yang bagus. Untuk MDKA ada PR, di mana MDKA kalau memang berhasil breakout harga 4.610 ini menjadi pertanda yang cukup oke dan cukup menarik ya kalau memang MDKA berhasil breakout 4610 karena begitu MDKA berhasil breakout 4610 ini targetnya langsung closing gap ya seharusnya targetnya langsung ke closing gap. Ya semoga saja MDKA bisa bertahan di EMA 21 di keempat by weekly time frame dan bisa lanjut naik ya tanpa harus koreksi lagi ke EMA 90-nya karena kalau saya lihat memang masih ada potensi di MDKA walaupun by weekly chart memang masih belum berani untuk lanjut naik ya secara signifikan. Namun apakah potensi masih ada? Yes, masih ada. Targetnya kita tunggu saja ketika dia breakout minor resistant 4460, begitu dia breakout ada potensial lanjut lagi ke 4610 dan seterusnya hingga closing gap. Sementara untuk MDKA masih bisa dimasukkan ke watchlist dan masih cukup menarik ya. Apakah asing masih net buy? Ya, menurut saya masih net buy. So far masih net buy ya, belum adanya distribusi, ini masih tergolong akumulasi. Namun kalau dilihat dari perdagangan hari ini, memang MDKA asingnya net sell ya pada perdagangan hari ini. Tuh, untuk MDKA. Kita lanjut, di sini ada saham Telkom. Tuh kan, Telkom berhasil closing gap ya. Ini Telkom sudah memenuhi target rebound-nya di mana 3820 sudah berhasil ditutup. Nah, berarti PR dari Telkom sudah selesai untuk di harga untuk di harga 3820. Gap di sana sudah berhasil ditutup dan memang langsung ke pantul turun. Oke. Untuk Telkom sudah saya katakan ya, ini memang benar terjadi setelah dia kurang lebih hit ya di sini.
dia memang lanjut bergerak naik. Tuh. Nah, ini tujuan Telkom kalau saya lihat ya, untuk bisa diperhatikan dari kondisi stochastic slow berpotensi terjadinya dead crossing dan untuk sekarang better jangan entry dulu ya, bisa wait and see. Nah, let's see dari weekly time frame. Saya melihat bahwa Telkom berhasil breakout EMA 90 secara confirm by weekly time frame. Kita lihat juga adanya pola double top di mana Telkom ini ya, kalau kita ukur by pattern itu ada potensial lanjut turun ke 3040 hingga 3140. Nah, kita akan tunggu di area ini, di kotak ungu ini. Oke. Terus terang saya juga akan tunggu di area sana. Telkom kurang lebih berapa persen? Masih ada 14%. Ini merupakan area yang strategis untuk Telkom kalau yang mau entry. Ini juga menarik ya, area 3040 hingga 3140. Sementara saya juga tunggu ketika adanya golden crossing dari kondisi stokastik momentum ya, stokastik slow 533. Kita tunggu saja ketika dia golden crossing di area demand kotak ungu ini akan kita serok. Untuk signal selanjutnya, paman signal tentu saja grup premium menjadi grup prioritas, dan yang di grup original bisa tunggu saja announcement-nya langsung di grup original ya. Nanti akan saya bagikan papan signal tradingnya bila memang sudah cukup menarik untuk Telkom. Itu ya untuk Telkom. Sementara sih segitu dulu ya. Ada potensi untuk koreksi, tetap ada potensi untuk koreksi di Telkom. Lanjut, di sini ada saham PTBP. Untuk PTBP by daily time frame menunjukkan memang dari kondisi stokastik dulu ya. Dari kondisi stokastik ada potensi terjadinya golden crossing ya. Ada potensi terjadinya golden crossing. Namun kalau dilihat dari PTPP-nya sendiri ini adanya suatu minor trend ya, minor trend line. Ini sudah berhasil membuat lower high ya. Dia sudah berhasil membuat lower high di mana potensinya sebenarnya kurang oke. Potensinya masih kurang oke. Dan ini apakah ada potensi rebound di PTPP? Let's see ya. 730 hit, yes, dia rebound. Kemungkinan besar kalau lanjut rebound ya. Kalau memang PTPP lanjut rebound, target reboundnya di sini. Target rebound PTPP di 830. Jadi apakah PTPP masih berpotensi lanjut naik ke 830? Yes, menurut saya masih ada ya, masih ada potensinya. Apakah PTPP masih berpotensi untuk lanjut koreksi? Ya selama PTPP bertahan di atas 740 ya masih aman-aman saja. Tapi kalau memang 740 berhasil di breakout ya, ya ini akan berat untuk konstruksi karena PTPP juga menjadi stock leader ya di sektor konstruksi. Kalau memang 740 di breakout, maka PTPP berpotensi ya, berpotensi lanjut turun ke harga 610 hingga 655. Itu dari daily time frame. Tuh. Ya, ini kepantau terus di emas 90. Memang masih downtrend ya. Untuk PTPP ini masih downtrend. Apakah untuk long term boleh di hold? Ya boleh-boleh saja ya. Kalau mau value investing boleh, tapi tetap harus diukur money manajemennya. Ya, karena ini juga perusahaan tol yang dimana kita juga sering pakai ya. Untuk PTPP sendiri, ya ini sudah saya mark 610 hingga 660. Kalau dia closing-nya di bawah 740 maksa dia force ya otomatis ada potensial lanjut koreksi ke 610 hingga 660 dan support kuatnya ya so far support kuatnya itu di harga 485. 485. Jadi untuk PTBP sih apakah ada potensi untuk mengarah ke sana? Yes, menurut saya masih ada. Karena juga PTBP ini kalau diperhatikan ya pergerakannya dia mantul-mantul terus di moving average dan belum berani untuk breakout. Tuh ya. Gitu saja untuk PTPP. Kita langsung lanjut ya. Di sini ada saham ADHI.
Untuk ADI closing di harga 500 dengan persentase minus 0,99%. Ini by daily time frame ya. Sorry, by weekly time frame ya. By weekly time frame. Perhatikan. Oke. Untuk ADAI sementara closing ini tetap di 500 ya, di mana 500 itu menjadi support kuat ya, menjadi support kuat di ADAI. Karena juga support psikologis ya. Nah, ADAI ini parah ya kalau saya bilang karena sangat strong downtrend sekali ya. Sangat strong downtrend sekali. Ini kita tunggu saja kapan dia rebound, kita akan serok ya. Ketika dia rebound, kita akan serok dan jangan kecil-kecil kalau mengambil untung nanti di ADHI. Sekali ngambil untung di ADHI, ketika dia rebound seharusnya bisa besar ya. Range range reboundnya itu seharusnya bisa besar. Seharusnya, oke. Nah, kita coba cek dulu. Oke, ini sudah kelihatan ya strukturnya. Pelan-pelan ini sudah kelihatan strukturnya. Nah, ini ada support di 480, ada resisten di 544. Ya kita harapkan sih bisa bisa rebound dulu lah, at least di emas 90 targetnya ini. Tuh ya, itu targetnya. Nah, ini untuk ADAI seharusnya ya, seharusnya selama ADAI bertahan di atas 480, itu seharusnya masih bisa lanjut naik ke 544. Oke, itu masih ada. Ini minimumnya 544. Dan harusnya potensialnya bisa retest dulu lah di 596 hingga 600 ya, seharusnya. Tapi kalau memang 480 benar-benar dipaksa untuk di breakout, nah ini kasus berarti ada potensi besar untuk lanjut turun. Sebelum lanjut turun ke 354 ada support di 450. Oh ya. Ini cukup banyak informasinya di ADAI. Ya kita harapkan juga konstruksi bisa naik ya karena sudah berapa lama ini harganya turun dan dikategorikan sebagai emiten yang strong downtrend. Itu ya untuk ADAI. Kita lanjut di sini ada saham energi. Energi, let's see. Hari ini closing di harga 320 plus 3% di energi ini dan juga masih dalam kategori uptrend ya. Energi ini masih uptrend. Closing hari ini tepat di EMA 21 dan EMA 34 dan ini menjadi satu rintangan baru di energi. Kalau memang energi berhasil breakout 322 maka ada potensi untuk lanjut naik ke 346. Tapi kalau memang 346 kalau memang 322 nggak berhasil di breakout, ya otomatis ya otomatis resistennya di reject, potensi harganya bergerak melemah atau turun. 322 breakout lanjut ke 346, tapi kalau membuat rejection ada support selanjutnya di 296. Itu untuk energi. Apakah masih uptrend? Yes, ini masih strong uptrend kalau saya lihat untuk energi. Apakah boleh di hold? Tentu saja boleh. Ya, tentu saja boleh. Ini targetnya bisa di 346 dijadikan sebagai area taking profit or bahkan bisa ke 356 di arah sana. Ini saya perfectkan saja tuh 356 354 ya. Tuh ya. Jadi untuk energi sementara closing hari ini ditutup di resisten. Lanjut di sini ada saham ERA. ERA closing di harga 396 dengan persentase minus 1,98%. Sementara ERA juga masih dalam kategori strong downtrend karena harganya pun itu belum berhasil breakout MA34-nya ya. MA34 saja terus membuat rejection. Nah, ini cukup parah berarti. Cukup parah. Apakah ada potensi untuk lanjut melemah? Menurut saya yes. Karena kenapa? Pertama, era ini membuat rejection di MA34 dengan cukup kuat. Dari kondisi stokastik momentum pun ini terlihat adanya dead crossing cukup tajam. Nah, itu sudah dua indikasi kuat bahwa era berpotensi untuk lanjut bergerak melemah. Meskipun dia turun,
Tapi ketika rebound, harganya nggak sampai ke EMA 90. Ini mengindikasikan bahwa ERA masih dalam kategori strong downtrend. Nah, kita harus pintar-pintar untuk mencari saham nih. Kalau strong downtrend ya kita better tunggu dulu, better wait and see, jangan langsung entry. Oke, untuk ERA sementara masih bergerak melemah. Kalau diperhatikan dari supportnya ada di 384, di arah sana 384, 378, 376 ya di arah sanaan ya. Untuk ERA sementara masih bergerak melemah, ada potensi. Dan by weekly chart, yes ini masih sangat strong downtrend. Oke, itu ya untuk ERA. Kita lanjut. Ada saham AGII. AGI ya, ini perhatikan. Ini memang sudah saya gambarkan eh, tren lainnya maupun itu upper dan lower ya. Untuk AGI ada support tuh, ada support line di 2150 sekalian juga ya kurang lebih di tren lainnya ya. Kurang lebih di tren lainnya. Kalau teman-teman mau coba untuk spekulatif ya bisa dicoba. Tuh, 2150 itu bisa dicoba. Ini support terdekat so far di AGI dan untuk resist bisa diatur di harga 2420. 2420 ya itu resisten dari AGI. By moving average, yes, 2150 kurang lebih mendekati di EMA 90 itu juga bisa dijadikan sebagai secondary reaction dan ada potensi untuk terjadinya rebound. Oke. Dari kondisi stokastik masih mengarah turun, belum adanya potensi terjadinya golden crossing untuk perdagangan hari ini. Apakah GI masih dalam kategori uptrend? Yes, masih dalam kategori uptrend. Karena ketika dia breakout harganya lanjut bergerak naik dan menguat di atas moving average 90-nya lagi. Gitu ya. Untuk KGI apakah masih aman untuk di hold? Masih aman saja selama bertahan di atas 2150. Ini kita tunggu saja dari kondisi momentum. Kalau adanya golden crossing, maka sudah lumayan menarik di AGI. Oke ya. Lanjut, di sini ada saham BBRI. BBRI ya, BBRI ini. Ini kalau kita lihat sekilas membentuk pola double top. Ya, saya lihat sekilas ini membentuk pola double top dan kalau memang dari kondisi stokastiknya adanya dead crossing, nah ini sedikit berbahaya di BBRI karena ada potensi terjadinya pelemahan harga. Kalau kita ukur secara pattern untuk BBRI, ya kita ukur secara pattern ya sini. Nah ini ada potensi pelemahan nih di sini. Kalau saya perhatikan, ada potensi melemah ke target support ini 4370 tuh ya. Jadi support 4690 ini bisa jadi di breakout. Kalau memang ini benar pattern double top ya. Kalau dia BBRI nggak berhasil untuk membuat all time high, harganya koreksi lanjut turun bisa langsung exit saja. Itu kalau dari saya. Tetap disclaimer on karena begitu BBRI membuat rejection dan berhasil breakout 4690, saya yakin kalau BBRI berpotensi lanjut turun langsung bergerak melemah ke 4370 target selanjutnya. Ini bukan menakut-nakuti, tapi tetap harus waspada, ya. Tetap harus waspada. Kita nggak tahu besok kejadiannya seperti apa salahnya untuk berwaspada. Untuk BBRI, sementara kalau saya lihat belum berhasil untuk membuat all-time high, meskipun ada target di 5250. Oke, apakah BBRI masih uptrend? Yes, masih uptrend. Justru malah masih strong uptrend. Itu ya, BBRI. Kita lanjut, di sini ada saham Adro. Adro closing di harga 3.900 dengan persentase plus 0,52%. Nah, untuk Adro sendiri tetap ya, untuk Adro ini tetap Kota Agung ini menjadi titik beli kita seharusnya. Karena juga kalau saya perhatikan untuk Adro ini masih dalam kategori strong uptrend. Dia drop harganya namun berhasil breakout EMA 90 lalu membuat secondary reaction dan membuat rejection tepat di EMA 90. Harganya naik lagi. Jadi ini masih uptrend untuk Adro.
Namun tetap akan saya lihat ya, sementara belum akan saya beli. Kalau memang saya beli pun, kotak ungu ini bisa menjadi salah satu opsi beli saya di 3240 hingga 3350. Ini merupakan eh, kotak ungu di main area. Kalau memang terpaksa kotak ungu ini berhasil di breakout, maka ada potensi untuk lanjut bergerak melemah. Target pelemahannya bisa jadi di 2660 hingga 2720. Ini target pelemahannya, oke? Tuh. Jadi untuk Adro, perhatikan ya, 3240, 3350, kalau di breakout lanjut turun ke kotak ungu selanjutnya. Itu untuk Adro. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham SRTG. Tuh, SRTG masih mempertahankan ya, ternyata. Dia masih mempertahankan untuk membuat higher high, higher low, dan lain-lain. Reject-reject terus di tren line yang sudah saya buatkan. Jadi ini masih dipertahankan. Ya, ini masih dipertahankan. Masih digambar ini grafiknya. Tuh. Nah, berpotensi untuk lanjut naik sih. Targetnya di berapa ini? 2830. 2830 masih ada berapa persen? Masih ada ya 2%-an lah ya. 2830, 2900. Nah, ini kalau bergerak terus bisa jadi ke 3000. Ya, bisa jadi ke 3000. Tapi itu masih jauh lah kalau saya bilang ya, itu masih jauh. Sementara sih apakah ada potensi untuk lanjut bergerak up? Yes, masih ada karena upper trend line ini masih belum berhasil dihit. Itu ya, untuk estetik ini masih digambar ini grafiknya. Gitu ya. Lanjut, di sini ada saham em, KRIA. Nah, KRIA ini perhatikan ya. Hari ini KRIA closing di harga 480 masih dalam kategori strong uptrend karena juga ya kita lihat saja ini masih bertahan di atas EMA 90, sorry, EMA 34 dan 21. Oke, kalau teman-teman semuanya mau beli, ini sempat rebound ya. Sempat rebound after hit 430, dia rebound. Nah, itu bagus, itu bagus. Tapi kalau mengingat adanya ARB pada perdagangan hari, nah ini bisa menjadi PR untuk KRIA. Karena kalau saya lihat ya, kalau dia ARB berarti kan belum seberapa kuat tuh. Belum seberapa kuat meskipun sebenarnya kalau memang dia nggak ARB ada target di 625. Jadi ini menunjukkan bahwa KRIA masih belum seberapa kuat karena membuat swing high valid. Dan kondisi stokastik momentum juga dead crossing. Nah, kalau memang demikian, ya kalau memang case tadinya seperti itu, maka akan saya tunggu. Saya akan tunggu KRIA kurang lebih di area ini. Jadi meskipun dia koreksi ke 430 ya berarti memang belum waktunya kita ambil. Kita akan ambil kurang lebih di 355 hingga 370. Nah, kita tunggu di area sini. Ya, dia koreksi kita serok. Oke, bisa jadi targetnya itu nanti di sini 450. Tuh. Ya, sementara untuk KRIA masih bisa dimasukkan ke watchlist. Ini juga cukup menarik ya. 355 hingga 370 bisa dijadikan sebagai entry price. Ya, ini lumayan untuk KRIA. Oke. Lumayan, lumayan. Kita lanjut. Di sini ada saham BBB. BBB closing di harga 750 dengan persentase plus 6,38%. Nah, ini entah bisa didiskusikan apakah ini akan berhasil membuat pola double bottom. Ya, ini satu, dua. Ya, kita bisa lihat saja nanti bagaimana. Tapi menurut saya memang masih ada potensi untuk terjadi ke area sana. Atau bisa jadi sih sideways ya. Targetnya masih di 895 untuk BBB.
Tuh, ya atau di EMA 90-nya lah. EMA 90 915. Jadi kalau memang BBIB berhasil breakout EMA 34, ini ada potensi untuk lanjut naik ke EMA 90, di mana EMA 90-nya itu terletak di harga 915. Oke ya. Cukup jelas ya untuk BBB, support kuatnya tetap di 655 dan support terdekatnya di 740. Itu bisa dijadikan sebagai target exit kalau yang sudah punya ya, target break even point, bisa cut ya, stop loss itu bisa dijadikan targetnya. Dan untuk resistance terdekat bisa di 820, bisa dijadikan sebagai target taking profit. Lanjut ada saham Jekon. Jekon, nah ini sudah mulai ya. Kalau saya bilang jangan jangan dipegang dulu untuk Jekon ya, saya nggak rekomen. Saya benar nggak rekomen ya untuk Jekon ini karena harganya sudah turun ke dalam, buat apa ya? Nggak, kayak nggak ada saham lain aja gitu ya, ibaratnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, akan saya coba bantu untuk analisakan dari broker summary ya, dari broker summary untuk Jekon. Sebentar ya, Jekon. Kita lihat Jekon pada perdagangan hari ini. Sebentar. Nah, perhatikan untuk Jekon ini. Ternyata BK juga sudah mulai masuk ya. BK dan ZP ini masuk rata-ratanya 122 dan 121. Ini bisa diperhatikan ya, kurang lebih punya 12.000 lot dan 10.000 lot. Nah, itu BK dan ZP. Nah, dua broker ini menjadi informasi tambahan untuk teman-teman ya. Broker BK dan ZP bisa diperhatikan. Oke. Lanjut. Di sini ada saham PLN. Untuk KPLN ada support ya di harga 158 dan untuk resisten ada di harga 170. Sementara untuk KPLN kalau saya perhatikan masih bergerak sideways dahulu. 158 hingga 170. Nah, pergerakan sideways ya di sana-sana saja. Jadi pergerakannya ranging. Kalau teman-teman memanfaatkan peluang ini bisa dimanfaatkan di mana ada support di harga 158 dan resist di 165. Begitu APLN menyentuh 158, harganya akan naik ke 165, dan kalau 165 di breakout, lanjut naik ke 170, dan begitulah seterusnya. Kalau memang masih dalam fase sideways. Lain cerita kalau sudah di breakout atau di breakdown. Gitu ya. Lanjut, ada saham UVOE. UVOE akan saya bantu dari broker summary saja ya, untuk UVOE pada perdagangan hari ini. Cek broker summary untuk UVOE, perhatikan adanya akumulasi dari pihak GP dan SH dengan rata-rata 240 dan 241. Untuk GP masih punya barang 15.000 lot, SH 12.300 lot. Rata-rata 240 dan 241, di mana kalau kita lihat dari closing price hari ini itu mendekati ya. Rata-ratanya itu mendekati. Jadi untuk UVOE segitu dulu. Lanjut ada saham INDX. Nah, untuk indeks harganya drop. Nah, kita coba perhatikan ya, mulai dari adanya volume yang cukup besar di tanggal 24 November hingga hari ini. Kita perhatikan 24 November. 24 November hingga hari ini, oke. Ternyata masih ada barang nih, JB. Nih, JB masih punya barang dengan rata-rata 330. Ini masih ada 1,5 M ya. Ini lumayan besar nih rata-ratanya. Dan rata-ratanya indeks ini ternyata masih di 300 di 330-an, itu paling kecil. Kalau kita lihat dari perdagangan tanggal 24 November, 325 ini paling kecil ya. Tapi kita lihat saja by top value menunjukkan memang dari JB ini masih punya rata-rata 330. Jadi kalau dia banting turun pun, kalau memang dia mau banting pun, dia malah yang mati. Ya, justru seharusnya masih ada potensi untuk diangkat naik karena rata-ratanya dia sendiri masih di atas, gitu ya. Mungkin singkat saja untuk NDX, yang penting informasinya ada ya, seperti itu. Jadi segitu dulu pembahasan kita ini, semoga saja bermanfaat. Goodbye.